Selamat datang di Novel Raider, tempat di mana kata-kata hidup dan imajinasi berkelana. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi dunia cerita dalam sebuah karya fiksi yang luar biasa, The Beginning After the End. Sebuah novel fiksi yang penuh makna, menyentuh hati, dan menghadirkan pengalaman yang mendalam melalui setiap lembarnya. Bersiaplah untuk tenggelam dalam alur yang penuh warna, karakter-karakter yang memikat, dan perjalanan emosi yang tak terlupakan. Mari kita mulai perjalanan kita hari ini. Bab 420. Bab 418, Belenggu. Hembusan angin hampa yang menindas menyelimuti saya dari segala arah, membutakan dan memekakkan telinga. Aku tidak bisa merasakan apa-apa selain detak jantungku yang cepat dan sensasi logam dingin yang membelenggu pergelangan tanganku. Bahkan, keheningan lautan yang bergemuruh di mana-mana membuat suara ombak yang memukul pantai menjadi samar. Kalian berdua, siapkan tempus warp untuk bepergian. Suara Wolfram terdengar jauh, hampir hilang tertelan oleh mantranya. Sisanya, di sini. Aku akan menurunkan mantranya. Lucuti dia dan keluarkan dia dari perisai. Skythe Dragot Fritra akan segera hadir. Kegelapan pun berubah, berputar seolah digerakkan oleh angin. Aku merasakan cengkeraman itu kian melemah, sekaligus menghaluskan ekspresiku agar Wolfram tidak mendapat kepuasan melihatku berjuang. Saat mantra angin hampa pun mulai memudar, tangan kuat muncul dengan menggenggam lenganku, tepat ketika sesuatu yang tajam menusuk punggungku. Sungguh menyebalkan, gumam Wolfram sambil mengamatiku. Aku akui, dulu aku mengidolakanmu sewaktu muda. Sekarang, entah mengapa. Aku mengangkat dagu, tetap menatap tajam ke dalam matanya tanpa mundur dari kata-katanya. Tetap saja, kamu merupakan hadiah yang cukup berharga untuk Dragot. Dengan sedikit insentif, saya yakin ada banyak hal yang bisa kau ceritakan kepada kami mengenai operasi Seris, HM. Tanpa melawan para penyihir yang menahanku, aku membiarkan lenganku terkulai dalam genggaman mereka. Tak ada yang dapat menyelamatkan kalian, kataku, menahan getar suara yang keluar dari dalam dada. Seketika, sesuatu yang kecil dan bercahaya menangkap sinar matahari di atas serta di balik Wolfram, sehingga membuatku semakin tegang. Dalam sekejap, mana pun terlepaskan, menembakkan seberkas cahaya hitam. Wolfram, yang sangat peka terhadap aura mana, meringis kaget saat ia berputar, berusaha menyulap perisai api jiwa di detik terakhir. Soul Fire itu melewati tepat di atas perisainya, menumbuk dasar salah satu tanduknya. Dengan suara retakan yang menggema, peralatan pecah, tersebar ke dalam pasir. Wolfram melolong kesakitan, matanya melebar karena amarah. "Bantuan!" teriak salah satu penyihir, sambil melepaskan lenganku dan menyulap mantra. Benda tajam di punggungku pun terlepas, menyisakan satu mage yang masih menggenggamku. Aku mendorong si kuku ke hidungnya, menghentak kepalanya ke belakang, lalu merenggut lenganku hingga lepas dari cengkeramannya. Pedangku pun terlepas dari borgol, sebuah bilah tergeletak di tanah dekat kakiku. Dengan cepat, aku merebut pisau yang berada di dekatku menggunakan jari kaki, lalu menendangnya tegak sehingga gagangnya tersangkut di pasir. Pisau merah tua itu terarah lurus ke atas. Tak lama kemudian, semburan mana kedua muncul dan seberkas tombak api jiwa melesat beberapa kaki ke arah kiri Wolfram. Tombak itu melewati perisainya dan menghantam pedangku. Baja merah yang menyatu dengan api jiwa itu meledak menjadi semburan api hitam. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, aku mengarahkan rantai yang mengikat pedangku ke ujung pedang yang terbakar, dan beberapa hal terjadi sekaligus. 4 penyihir di sekelilingku pun berteriak, antara mencari penyerang di antara kerumunan mereka dan mencoba menghalangiku melarikan diri. Wolfram mengangkat kedua tangannya, satu memancarkan perisai api, sedangkan tangan lainnya menunjuk ke arahku, berputar dengan kekuatan angin hampa. Dalam kumpulan mana yang terbatas, aku telah menyuntikkan kekuatan sendiri sehingga 2 pecahan perak tambahan terlepas dari penyangga, melesat mengorbitku dan menembakkan tombak api hitam.
Wolfram segera merespon dengan kecepatan luar biasa, membentuk kembali mantranya, lalu menggabungkannya menjadi pusaran angin dan api pucat yang mampu menyerap rentetan serangan. Ujung pedangku masuk ke dalam salah satu mata rantai borgol. Denyut nadiku semakin kencang saat gagang pedang tenggelam lebih dalam ke dalam pasir, meredam kekuatan seranganku. Namun, pedang itu tersangkut, tertopang oleh sesuatu yang keras di kedalaman pasir. Api menyambar baja yang telah dijiwai, dan rantai itu pun hancur disertai percikan api yang terang. Sesaat kemudian, sesuatu yang dingin dan tajam menebas pinggulku. Aku segera mengelak ke depan, menarik pedang merahku dari pasir dan menebas ke belakang saat aku bergerak. Di saat bersamaan, tombak baja menghadang seranganku yang terburu-buru. Akhirnya, aku dapat melihat dengan jelas 4 penyihir Redwater yang mengelilingiku. Sepasang penyihir dengan perisai, 2 penyihir bertubuh kekar, Castor, dan seorang striker. Kedua Castor menggenggam api di tangan mereka, sedangkan striker telah memutar tombaknya untuk menyerang. Pasir pun membentuk cakram-cakram logam yang melayang, sebagai pertahanan, ketika sang perisai mundur ke jarak aman. Mereka semua adalah penyihir yang tangguh, dan ketika indraku kembali merasakan aura mana, aku bisa menangkap kekuatan mereka. Setiap tanda tangan mana menggambarkan lambang tertentu, namun karena Seris telah memerintahkan pasukan kami untuk menyembunyikan rune, aku tidak dapat memastikan semuanya. Pusaran perisai yang menyelimuti Wolfram tiba-tiba meledak keluar. Menggunakan Soul Fire yang menyala di sepanjang pedang, aku menusuk ke tanah. Perisai api pun segera muncul mengitariku. Pecahan orbital ketiga, yang sebelumnya menghilang, saat meluncur menuruni sisi tebing, melesat melewati Wolfram untuk bergabung dengan 2 orbital lainnya, lalu mereka tersusun di luar perisai, beresonansi satu sama lain. Aku menggertakkan gigi, berjuang mempertahankan konsentrasi antara Soul Fire dan artefak yang kuandalkan. Ketika gelombang kejut menghantam, orbital mengirimkan gelombang mana untuk menahan serangan tersebut. Mereka bertahan tepat selama 1 detik sebelum tersingkir dan terlempar ke belakangku. Aku bersiap menghadapi benturan ketika perisai api jiwa yang menyala di sepanjang pedangku mulai bergetar, retak, lalu berkobar. Namun, kekuatan mantra Wolfram yang tersisa hanya cukup untuk membuat rambutku berayun seperti tertiup angin sepoi. Para penyihir pun berkerumun di balik beberapa cakram logam, sementara perisai mereka mulai berkeringat deras. Wolfram tampak rela menghancurkan anak buahnya sendiri tanpa ragu. Aku ragu kau akan diterima di pesta berdarah Vritra lagi dengan penampilan seperti itu, kataku sambil berdiri, mengangkat pedang untuk menunjuk tanduk Wolfram yang telah hancur. Gelang yang melilit lenganku pun menarik mana, dan ketiga orbital segera kembali ke posisinya, melayang mengitari aku secara defensif. Wolfram dengan geram menyentuh sisa stup yang patah. Ternyata aku bukan satu-satunya yang menyembunyikan kekuatan sesungguhnya. Seharusnya aku sudah menduga, apakah kau juga menyembunyikan tandukmu? Ataukah gelang di lenganku itu, atau mungkin pernak-pernik kecil di lehermu? Sebuah ilusi? Itu pasti cara Seris. Ayolah, tunjukkan siapa sebenarnya lawan yang harus kuhadapi demi masa lalu. Sayang sekali kau memilih menjadi kaki tangan Vritra. Aku dengan cepat menyulap kembali Soul Fire di sepanjang pedang merah, membuatnya menyala dengan api hitam yang menggeliat. Penyihir lain menahan diri, menunggu perintah Wolfram. Dari kejauhan, aku melihat perahu mendekat, didayung dengan cepat di sepanjang pantai. Seandainya kau pernah benar-benar mendengarkan apa yang Seris coba ajarkan, kau seharusnya bisa menjadi lebih dari sekadar itu. Wolfram kemudian menyulap api hitam di kedua tangannya sambil menyesuaikan posisinya. Aku yakin kau akan mendapati bahwa aku belajar lebih banyak darimu. Lalu, dengan nada tegas kepada tentaranya, ia memerintahkan, bawa dia. Bunuh dia jika perlu. Striker yang memegang tombak kemudian menerjang ke depan. 2 baut api kembar mengikuti,
melengkung halus di udara saat melintas dari kedua sisi. Di kejauhan, sebuah panel mana besar dan transparan berkilauan di atas sebuah lubang yang dijaga oleh perisai seris, dilemparkan oleh salah satu dari dua orang yang bertanggung jawab atas Tempus Warp. Sementara yang lainnya, seorang caster, menyulap awan kabut hijau kaustik guna menodai udara dan menghambat akses. Dua baris Soulfire kemudian bertemu dengan baut api yang diluncurkan dari orbital. Soulfire itu membakar mantra hingga benar-benar lenyap. Sinar ketiga mengincar Striker, meski salah satu cakram logam berusaha menghalangi, api jiwa menghanguskannya. Striker dengan lincah mengelak, namun api tetap membakar tanah di kaki caster sehingga mereka melompat mundur dan mengganggu mantra berikutnya. Tak lama kemudian, Wolfram mengayunkan kedua tangannya ke depan, melepaskan semburan api jiwa yang mendorong hembusan angin hampa. Aku langsung menerjang Striker. Tombaknya berayun beberapa kali, secepat kilat, aku menangkis setiap serangan sambil terus maju. Api jiwa melapisi senjataku yang telah membakar tombak sehingga ketika Striker menyerang untuk kali kelima, hanya sepotong baja hancur yang tersisa. Ia terlambat menyadari kelemahannya, dan ujung pedangku dengan mudah menebas seragam lapis baja, daging, dan tulangnya. Di belakang pedangku, sebuah bulan sabit api hitam meluncur ke arah kedua caster. Peluru api kuning cerah kembali ditembakkan, berterbangan di sekelilingku, beberapa di antaranya menghanguskan dagingku. Semua cakram logam berusaha memblokir serangan api jiwa, tetapi kekuatannya tak cukup. Api hitam melahap perisai, kemudian juga caster di belakangnya, hingga rentetan serangan akhirnya terhenti. Perisai itu kemudian berbalik dan melarikan diri. Saat aku fokus ke arah punggungnya, aku menarik 3 orbital, seolah menekan pelatuk panah, dan 3 sinar api hitam menembus perisai itu. Tubuhnya hancur berkeping-keping. Kuayunkan mana ke salah satu rune milikku dan menyulap angin untuk mendorong langkahku, meningkatkan kecepatan saat Soulfire Wolfram terus melekat di punggungku. Tanpa ada pilihan lain, aku menerjang langsung ke dalam awan asam yang dihasilkan oleh atribut air. Awan itu mendesis dan muncul menutupi tubuhku. Di sisi lain perisai, di atas tonjolan batu di depan Tempus Warp, seorang caster melambaikan tangannya. Awan pun mengembun menjadi tetesan hujan kental yang seketika mulai membakar perlindunganku. Aku melepaskan api jiwa yang menyelimuti pedang agar bisa fokus kembali pada mantra atribut angin dan orbital. Aku membidik 2 penyihir yang berada di luar perisai. Tombak api kembar mereka merobek penghalang yang dilempar oleh perisai, membakar lubang besar di dada masing-masing penyihir. Sementara orbital terakhir ditembakkan ke belakang dengan putus asa, berharap dapat mengganggu konsentrasi Wolfram. Aku pun merasakan pertemuan jiwaku dengan jiwanya saat neraka seolah meledak. Mengambil risiko untuk mengintip ke belakang, aku menyaksikan efek penuh mantra itu untuk pertama kalinya. Sebuah tengkorak besar berasap, dengan mulut yang lebar dan mata kosong bagai kematian, mengikuti jejak api jiwa murni sepanjang 20 kaki mendekat kepadaku. Serangan orbital seolah tersedot ke dalam mulut tengkorak yang terbuka itu, tanpa pernah mencapai Wolfram. Aku langsung mengarahkan pandangan ke Tempus Warp. Dengan jalan yang kini jelas, tak ada lagi alasan untuk bertahan atau melawan, terutama dengan kehadiran Skype yang sudah mendekat. Di atas bukaan tersebut, sebutir mana gelap terkondensasi, dan garis-garis liar angin hampa mulai berputar menukik ke bawah hingga menyentuh tanah, membentuk sebuah topan yang menghalangi jalan. Aku berlari lurus menuju topan itu, sambil mengingat orbital yang telah kuatur, mana atribut angin mendorong langkahku lebih cepat. Orbital itu pun menempati tempat di penyangga, dan pada saat yang tepat, aku melepaskan mana serta konsentrasi untuk menggerakkan mereka, tepat ketika pedangku kembali menyala dengan api jiwa. Menebas udara dengan pedang, aku merasakan sensasi kemenangan saat Soulfire mengukir artefak yang telah mereka pasang untuk menjaga penghalang seris tetap terbuka. Logam perisai itu seolah meleleh seperti mentega, lalu lengkungannya runtuh, tertekuk ke dalam.
Di sisi-sisi, aku mulai menyadari kegelapan mantra perambahan yang perlahan menyelubungi diriku. Dengan membungkus diriku dalam angin, aku melompat, mengecilkan tubuh seramping mungkin, menembak ke depan bagai anak panah. Tak lama kemudian, perisai menutup kembali mengelilingiku. Aku segera dijemput oleh topan angin hampa, yang dengan mudah memotong aliran mana angin milikku. Indra pun sempat terhuyung-huyung saat aku berputar dari ujung ke ujung, sebelum akhirnya topan itu melepaskanku. Setelah meraih keseimbangan, aku memutar tubuh untuk mendarat dalam posisi jongkok dengan kedua kaki, sambil menekan pasir dengan satu tangan agar tetap stabil. 50 kaki di atas permukaan laut, tempus warp tercebur ke dalam air. Topan itu telah mengangkatnya, lalu melemparkannya ketika momentum angin menghilang. Perutku terasa terjun bersama artefak itu. Jika itu membuatmu merasa lebih baik, kami tidak memprogram tempus warp, Lady Chaera, kata Wolfram dari balik perisai. Kau tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Aku tidak membalas, sebab ia bukan lagi ancaman bagiku. Namun, kapal yang mendekat itu ternyata membawa tanda-tanda mana yang kian jelas tampak. Dari kejauhan, aku melihat siluet besar, yang meski tampak samar sekalipun, tetap tampak mengagumkan, melayang dari geladak dan mendekat, tanduk onis berkilauan jelas terlihat. Mengikuti riak yang masih bergulung menjauh dari tempat tempus warp tenggelam di bawah air, aku berlari di sepanjang bebatuan menuju perahu itu, sambil menyimpan pedang di sisiku. Ada gelombang mana yang semakin menggulung, sehingga batu-batu di bawah kakiku pun terangkat dan berguling seolah menolak kehadiranku. Aku tahu, jika aku tidak berhati-hati, aku akan terjatuh terlebih dahulu ke batu-batu bergerigi itu, namun mana atribut angin di sekeliling kakiku membantu menjaga kestabilan. Aku lalu melompat ke perairan terbuka, menarik tubuh ke posisi menyelam yang ramping. Saat menyentuh air, aku menengok ke dalam kedalaman ombak yang terus bergulung. Dingin yang menusuk menggigit kulit, dan arus air menarik rambut serta pakaianku, mengancam untuk menyeretku pergi. Aku menyelam lebih jauh untuk mencari tempus warp, namun lereng dasar laut tampak semakin terjal menjauh dari pantai, gelap dan semakin menakutkan seiring dengan kedalaman. Memperkuat penglihatanku dengan bantuan aura mana, aku mengintip melalui kegelapan, mencari artefak yang berbentuk landasan kasar. Awan lumpur menutupi sebagian besar dasar, namun aku menangkap pancaran halus mana di tengah kabut. Berfokus pada pancaran itu, aku mendorong diriku berenang secepat mungkin, seraya menyadari bahwa tanda tangan mana milik Skyke yang kian mendekat setiap detik. Dengan menggunakan mana atribut angin untuk menciptakan arus, aku mendorong lumpur yang melayang. Warp tempus pun mencuat dari tanah lunak, setengah tenggelam, sementara ribuan goresan telah terukir di permukaannya, persis seperti bekas luka yang menghiasi tubuhku. Semoga bekerja, pikirku, seiring bayangan Skyke melesat di atas air, menguji batas penglihatanku. Aku yakin bahwa Wolfram telah berbohong mengenai tidak mengaktifkan tempus warp. Jika ia tidak berniat demikian, mengapa ia terus mengobrol sambil menahanku? Mereka sepertinya mengandalkan jebakan yang hanya dapat terjadi ketika Wolfram tiba, dan perisai terbuka, sehingga mencegah penyihir lain untuk menyiapkan artefak mereka. Atau, begitulah yang aku harapkan. Tiba-tiba, tanah di sekitar tempus warp bergerak. Manapun membengkak melalui tanah, membentuk tangan raksasa dari besi hitam yang menjelma dengan sebuah artefak tersemat di telapak tangannya. Tangan kedua menghantam di bawahku, memukul dengan keras dan membuatku berputar di dalam air gelap. Gelembung-gelembung pun pecah dari bibirku, setiap tulang di tubuhku berderak karena pukulan dahsyat itu. Dalam kehebohan itu, tangan raksasa meremasku, lebih banyak gelembung terlepas seiring udara pun tersedot dari paru-paru. Kedua tangan itu mulai bergerak ke atas menuju permukaan, meskipun aku hampir tak dapat melihatnya melalui cahaya bintang yang berkilauan di balik mataku. Mengumpulkan sisa kekuatanku, aku menekan tanganku sendiri ke besi darah yang membelengguku. Mataku terpejam,
mencari keyakinan dalam diri yang selalu pernah kuandalkan. Keputusasaan pun terselip, namun aku memilih untuk menggantinya dengan kemarahan yang membara. Pikiranku menjadi hampa. Satu-satunya yang tersisa hanyalah mana, api jiwa yang membara dalam darah, hatiku, dan jiwaku. Aku menggenggamnya dengan seluruh keberadaanku, mengumpulkan setiap ons kekuatan, lalu mendorong dengan segenap tenaga. Api hitam pun meletus keluar dari tanganku. Air di sekelilingku mendidih liar seiring sulfire yang mengerang memakan besi darah. Tangan raksasa itu mulai gemetar, logamnya perlahan mencair, dan genggamannya kian melemah. Sebuah corong angin mencambuk air laut, melepaskanku dari cengkeraman tangan raksasa itu dan melontarkan aku ke sisi lain, tepat di mana tempus warp masih tertahan di telapak tangannya. Aku mengoyaknya dengan sekuat tenaga, berjuang mencapai tempus warp yang tertanam di balik jari-jari logam yang tebal. Paku-paku mulai terlepas dari permukaan tangan raksasa. Aku merasakan sakit yang menusuk, melihat jejak darah merah di air, namun tidak sempat memeriksa lebih jauh luka-lukaku. Jari-jariku mencari-cari kendali, meraba-raba hingga berhasil menemukan kontrolnya. Tak lama kemudian, aku merasakan percikan dari atas. Seolah ditarik oleh gravitasi, kepalaku menoleh agar dapat melihat ke atas. Di tengah keheningan, bayangan Sky Dragon Fritra yang besar dan berotot melesat menembus air bak peluru. Matanya berkilau bagaikan batu rubi, dan lambang putih terpantul di tanduknya karena kecepatan. Salah satu tangannya tergenggam erat, sedangkan tangan lainnya ditarik seolah hendak memukul. Tekanan auranya yang menghancurkan cukup membuat jantungku bergetar, namun ekspresi amarah tanpa filter itu menguras seluruh kehangatan dari dalam diriku. Di sisiku, pukulan besi darah semakin menguat, logam pun berderai seiring permukaan tempus warp yang mulai runtuh. Gemetar, aku mengaktifkan artefak terakhirku. Semua seakan terhenti sekejap, dunia menyatu dengan kekosongan. Tanpa udara mengalir ke paru-paru, seluruh tubuhku meledak dalam rasa sakit yang menusuk. Aku merasa proses ini hampir gagal, seolah waktu yang dibutuhkan terlalu lama. Semuanya gelap. Tubuhku terciprat, basah dan berat, menabrak batu, namun aku merasa tak lagi memiliki tenaga untuk melawan. Terengah-engah, meronta-ronta dan hampir tak mampu menghirup udara, aku membuka mata, kebingungan antara sadar dan pingsan. Aku tak mengerti apa yang kulihat. Tangan yang sempat menggenggam dadaku mengingatkan betapa tubuhku sangat merindukan oksigen. Akhirnya, nafas perlahan kembali. Dalam keadaan samar, aku merasakan sesuatu yang keras dan tajam menekan pipiku. Sebuah tombak. Tanpa gerak, tatapanku mengikuti garis tombak itu menuju pria yang memegangnya. Dari sosoknya, aku mengenali rambut pirang dan mata hijau yang dalam, redup di balik cahaya. Minggir, Fritra, dan aku akan menjepitmu ke lantai, suaranya menggelegar. Suara dan penampilannya menyatu dengan rasa sakit serta kelelahan menjadi satu kekacauan. Aku berkedip beberapa kali, berusaha mengumpulkan fokus di tengah rasa perih akibat tulang rusuk yang retak, bekas tusukan paku besi darah di kedua kaki, samping, dan lengan kiri. Meski begitu, lukaku dangkal dan seiring waktu pasti akan sembuh. Aku bertekad, aku tidak akan mati. Dalam kepastian bahwa Dicakian tak akan menindaklanjuti ancaman itu, aku berkata, aku bukan musuhmu, dengan suara perlahan namun tegas ketika menatap pria tersebut. Di sekeliling, semakin banyak wajah mendekat. Menurut perkiraan penampilannya, dia adalah seorang dwarf. Aku berharap itu berarti aku berada di tempat yang tepat. Namaku Caira dari Hickblood Denoir. Aku datang mencari. Kau seorang Fritra, serunya sambil mengerutkan kening, aku bisa menduga cukup jelas mengapa kau ada di sini. Meski kau tampak sangat lemah dan terluka untuk bisa mengancam kami. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri,
sambil menyembunyikan senyum getir akibat rasa sakit di dada dan tulang rusukku. Silakan. Bawa tombaknya, Arthur Lewin. Dia kenal aku. Aku yakin kan? Arthur tidak ada di sini, jawab pria berambut pirang itu, sambil mencabut tombak yang masih mengarah ke tubuhku, meski tak lagi menusuk kulitku. Waktu tepat bagi seorang mata-mata yang mencoba menyusup ke Fildorial, terutama bagi mata-mata yang tampak terlalu lemah dan terluka untuk mengancam. Mungkin akan lebih bijak jika mengirim seseorang yang tak memiliki tanduk setan mencuat dari tengkoraknya. Dalam kebingungan sesaat, aku meraih liontin yang biasanya menggantung di leherku, tapi liontin itu sudah hilang. Aku pun mulai duduk, meski tombak itu masih menekan sisi leherku. Aku mengulurkan kedua tangan, aku tak bermaksud menyakitimu atau siapapun di sini. Arthur adalah temanku. Aku berhenti, hampir saja menyatakan bahwa aku bekerja dengan Sky Series, namun tak yakin bagaimana informasi itu akan diartikan. Dia menghabiskan waktu di Alaca. Kami pernah bertemu, bepergian bersama. Jika kau mau. Seperti yang kukatakan, Arthur tidak ada di sini. Mungkin kau memang temannya, atau mungkin kau hanya seorang pembohong. Sampai kami tahu pasti, kau akan menunggu di ruang bawah tanah, tegas pria itu, lalu melangkah mundur sambil mengacungkan tombaknya. Perlahan, aku bangkit berdiri. Rasa sakit yang menusuk semakin menggema di seluruh tubuhku, namun aku berusaha tampak tabah. Belenggu penekan mana? Perintahnya. Ketika seorang kurcaci berbaju zirah berat datang dengan sepasang borgol, aku tak bisa menahan senyum getir akan ironis situasi itu. Aku mengulurkan pergelangan tangan yang sudah diikat oleh sisa borgol dari Alaca. Dwarf itu memeriksa dengan penuh rasa ingin tahu. Dia sudah memakai sepasang. Rupanya bukan buatan Dichat Hian. Ujung tombak berdentang ketika pria pirang itu memeriksa borgol yang patah. Kau Lance Byron Wikes, kataku, saat dia mengisyaratkan agar kurcaci itu membelengguku. Saat logam dingin menampar pergelangan tangan, aku menambahkan, seperti yang kukatakan, aku adalah teman Arthur. Aku juga, jawabnya, sambil mengarahkan tombaknya ketika kurcaci itu memastikan belengguku terpasang kuat. Tapi aku juga pelindung di Chatham, sedangkan kau sejajar dengan musuh kita. Jika kata-katamu terbukti benar, aku akan menyatakan permintaan maafku. Sampai saat itu, kau adalah tahanan. Lance Byron memeriksa luka di tubuhku lalu berkata, kirimkan emitor, karena darahmu mulai menipis jika dibiarkan tanpa mana dalam sel. Salah satu kurcaci memberi hormat dan segera pergi, membawa aku ke ruangan lain. Di situ, tombak, yang selama ini menjadi penuntunku, mengikatku dengan rantai. Di koridor sempit yang terjalin di sepanjang tepi gua besar, kami terus berjalan. Beberapa kurcaci berbaris di belakang, sementara yang lain mengawasi dengan waspada. Bisakah kau mengirimkan pesan? Tanyaku dengan nada tenang. Aku punya urusan yang sangat mendesak, dan aku terdiam ketika Lance Byron berhenti dan menatapku tajam. Katakan padaku, mengapa kau berada di Chatham? Aku ragu sejenak, melihat ekspresi serius dan hidungnya yang membesar. Aku pikir begitu. Jika kau hanya berbicara dengan Arthur, aku khawatir kau harus menunggu. Aku tak bisa mengirimkan pesannya. Tapi mengapa? Saat kata-kata itu keluar, aku pun tahu jawabannya. Dia berada di Relic Tombs. Hal itu membuat alis Lance terangkat. Aku tak akan mengonfirmasi detail apapun. Ketahuilah, kau tak akan menemukan kota ini tanpa pertahanan. Saat ini, kau hanya hidup karena niat baikku. Sekiranya kau berkhianat, niat baik itu akan segera lenyap. Aku berkedip, merasakan sesuatu yang menyegarkan di antara ledakan mantra Dichat Hian. Dicatat. Aku kemudian mengikuti Lance Byron menyusuri jalan panjang,
mengamati pemandangan dan warga Fildorial. Di antara para kurcaci, kulihat beberapa manusia dan bahkan beberapa elf. Walaupun berada di bawah tanah, kota ini tidak terasa sempit atau sesak. Aku terpesona oleh keindahan arsitekturnya, bangunan dan rumah diukir langsung di dinding gua, sinar kristal besar yang dipasang pada pilar batu atau digantung di rantai panjang memantulkan cahaya seolah bintang di langit malam, serta tatapan tak terelakkan dari penduduk yang terpesona pada tandukku. Semuanya memancarkan kekuatan dan keanggunan. Kupikir mereka sedang membangun benteng batu yang menutupi tingkat tertinggi gua, tetapi sebelum mencapai gerbangnya, Lance malah membawaku melewati pintu besi yang berat, tersembunyi dalam dinding, yang sekaligus membuat keindahan tempat itu seketika memudar. Di balik pintu itu terbuka aula yang sempit, mengarah melalui pos penjagaan yang dijaga oleh beberapa kurcaci, kemudian masuk ke dalam serangkaian koridor tanpa hiasan dengan deretan sel di kedua sisi. Lance Byron membawa aku melewati penjara, hingga sampai di sel terdalam yang terletak paling jauh dari pintu masuk. Ia membuka pintu dan membiarkan aku masuk. Aku tak mengeluh, meski jelas situasi ini tidak ideal. Ini saat yang tidak tepat untuk menciptakan permusuhan, entah Arthur segera kembali atau tidak. Aku yakin kelak aku bisa meyakinkan Lance, atau mungkin penguasa elf atau kurcaci, bahwa niatku tidak untuk menyakiti. Pintu sel tersebut, terbuat dari kayu ek berat yang diikat dengan besi, menutup dengan bunyi gedebuk. Meskipun aku tak bisa merasakannya karena belenggu penekan mana, aku yakin sel itu secara ajaib terkunci rapat. Ruangan sel itu sederhana. Sebuah kasur jerami tergeletak di lantai, dengan selimut wol terlipat rapi di atasnya. Di sudut ruangan, terletak sebuah ember yang suram. Saya mengerti akomodasi ini mungkin tak sesuai standar, darah tinggi, kata Lance Byron melalui jendela jeruji di pintu, tapi aku khawatir bahwa sel yang lebih nyaman, biasanya disediakan untuk bangsawan di istana, telah dihuni oleh keluarga yang kini tunawisma akibat invasi klan Fritra. Aku mengatupkan rahang, menahan frustrasi yang menggelegak. Namun sebelum sempat membalas, aku menampilkan ekspresi tegar agar tampak tenang. Persis demikian, invasi klan Fritra. Rakyatku telah menderita di bawah pemerintahan mereka selama ratusan tahun, sesuatu yang mungkin tak pernah kau alami. Mereka adalah musuhku, sebagaimana mereka musuhmu. Aku berjanji itu. Alis Lance pun berkerut serius. Kita lihat saja nanti. Dan itulah akhir dari pembahasan novel The Beginning After the End. Semoga kalian menikmati setiap kalimat dari alur cerita yang disampaikan. Jika kalian tertarik dengan kelanjutan cerita ini, jangan lupa untuk mengikuti channel ini dengan cara mensubscribe agar tidak ketinggalan setiap video pembahasan terbaru. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video-video selanjutnya di mana cerita menarik lainnya akan menemani kalian.